Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Kang Wiwit. Ya, ini untuk teman-teman ada pertanyaan kepada saya untuk cara berinteraksi dengan calon buyer itu tahapan seperti apa saja. Ini sesuai dengan yang saya lakukan ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan calon buyer, yang pertama adalah coba kita harus sapa dan perkenalkan diri ya. Walaupun dia duluan yang menyapa kita, kita sapa balik, kemudian kita perkenalkan diri. Nama kita, kemudian kita sebagai apa di situ, dan kita berperan akan ngapain ya. Kalau saya akan perkenalkan sebagai Kang Wiwit yang ada di Bogor, kemudian saya akan perkenalkan saya memasarkan ataupun akan mendampingi si bapak atau si ibu yang sebagai calon buyer saya untuk mendampingi berdiskusi mengenai informasi tentang produk yang saya jual. Kemudian setelah berkenalan, baru kita mulai kita yang peran aktif ya, gali kebutuhan ya. Pada waktu misalnya menawarkan produk rumah, kebutuhannya kita gali itu untuk investasi atau untuk dihuni. Kemudian mencari yang seperti apa tipenya ya, yang besar tipe 42 atau yang mungkin tipe 36 untuk keluarga kecil ataupun 2 lantai seperti itu. Kemudian diperuntukkan untuk siapa, untuk yang menanya ini, yang bertanya, atau untuk kebutuhan anaknya, saudaranya seperti itu. Kemudian kisaran berapa harganya yang dibutuhkan ya, seperti itu. Dan yang paling pasti adalah pada saat setelah menggali kebutuhan dan itu sesuai dengan produk kita, kita rujuk ya dengan produk kita, tentunya kita berikan informasi produk ya, dimana informasi produk ini kita lakukan ya dengan data ataupun informasi-informasi yang kita punya ya. Dan yang paling penting juga pada saat dilakukan setelah diberikan informasi produk, tentunya kita tanyakan pilihannya, apakah produk itu cocok. Kalau cocok, kalau misalnya rumah yang tipe berapa gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lanjut ke lebih spesifik lagi, kita diskusi detail atau fokus terhadap produk yang dia pilih gitu ya. Jadi kita ngobrol nggak kemana-mana seperti itu. Nah, yang paling krusial sebenarnya pada saat ini nih ya, kalau sudah diskusi detail ya, kita tinggal nunggu nih kalau memang cocok dari hasil diskusi kita, pastinya dia akan closing. Tapi yang paling krusial ada diberikan informasi produk ya. Nah, informasi produk ini banyak kan karena kita juga online, kita kurang bisa menjelaskan secara runut ya. Nah, supaya secara runut tentunya dan tidak banyak mengeluarkan energi juga gitu ya untuk berusaha informasi kita dipahami oleh calon buyer tersebut, saya sarankan teman-teman menggunakan website ya, landing page juga bisa seperti itu, yang intinya informasi lengkap ya yang ada di misalnya yang ditawarkan, produk yang ditawarkan. Kemudian dengan website ini juga tentunya ada call to actionnya juga ya, untuk langsung menghubungi kita lagi ya, jadi nggak lupa tuh ya orang itu terhadap kita. Kemudian dia bisa sebarkan lagi informasinya itu hanya dengan menggunakan website. Ini baca aja websitenya, baca aja informasi online-nya seperti itu, sehingga yang lain pun bisa tanpa harus dia kalau dia merekomendasikan, tanpa harus banyak energi yang
harus dijelaskan gitu ya, tinggal mempelajari websitenya. Dan tentunya kalau website itu ada yang berbayar ya, karena harus beli domain, hosting, kemudian juga web design ya. Kita mendesain webnya itu seperti apa, itu seperti berbayar. Tapi ada yang gratis nih, saya akan perkenalkan ya, gratis. Kita hanya khusus menggunakan merancang saja ya, web design tentunya dengan Canva ya. Dimana Canva ini platform ataupun website untuk desain ya, dan mudah sebenarnya seperti itu. Dan saya gunakan ini khusus ini untuk gratis, dan hanya untuk caranya itu mudah sekali ya, merancang ataupun mendesainnya ya, untuk menggunakan Canva. Tentunya ini informasi yang bagus ya bagi teman-teman yang sudah mulai memasarkan produk melalui online ya, sehingga yang tadi saya berikan informasi bahwa menjelaskan produk ini akan sulit pada saat kita menjelaskan tidak menggunakan tools seperti itu ya. Artinya penjelasan itu mungkin ada misunderstanding, kemudian miskomunikasi ya, kemudian juga bisa tidak runut. Nah, akhirnya untuk babak selanjutnya, untuk dia memilih produk itu tepat atau tidak, atau sesuai kebutuhan, itu tentunya akan tidak tercapai ya, apalagi sampai closing ya, itu tidak akan tercapai di sini, karena di sini sudah sulit ya orang mempelajari produk. Nah, oke, nanti kita lanjut ke sesi saya perkenalkan websitenya seperti apa ya, bentuknya, kemudian cara membuatnya. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.